Shalom, persekutuan kaum wanita yang terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Suara Perempuan Persekutuan Kaum Wanita Gereja Kibait, edisi Februari 2025. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita ada hari ini karena pertolongannya dan kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan demikian, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Melalui firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar dalam sebuah tema, perempuan dan pelayanan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sahabat super, dalam kekristenan, pelayanan adalah sebuah tindakan yang dilandasi dengan kasih, pengorbanan, pengabdian yang dilakukan kepada sesama maupun juga kepada Allah. Dan itu sebagai bentuk dari ibadah kita, persekutuan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tujuan dari pelayanan ini dilakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan juga sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta kita dan kepada Juru Selamat kita. Hari ini kita akan melihat dua hal yang menarik melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, pengalaman menerima anugerah menjadi motivasi untuk melayani. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang pertama firman Tuhan pada hari ini, di situ dibahas tentang misi pekabaran Injil yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tentu Tuhan Yesus pada saat itu tidak melaksanakan pelayanan seorang diri. Ia ditemani dengan murid-muridnya, bahkan juga dengan perempuan-perempuan yang dicatat dalam pembacaan kita pada hari ini, yakni Maria Magdalena, Yohana, Susana, dan perempuan-perempuan lain yang tidak disebutkan namanya dalam pembacaan kita pada hari ini. Nah, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada masa itu keberadaan perempuan tentu kurang dihargai, karena menurut tradisi orang Yahudi, perempuan tidak boleh diizinkan untuk tampil di depan umum. Bahkan perkataan dan kesaksian mereka dianggap tidak berguna pada masa itu. Akan tetapi dalam pelayanan Tuhan Yesus mau melibatkan perempuan-perempuan dalam pelayanan ini. Dan perempuan-perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang telah menerima anugerah Allah dalam kehidupan mereka. Ada Maria Magdalena yang dilepaskan dari 7 roh jahat yang membelenggunya. Bahkan perempuan yang lain, Yohana, Susana, yang dilepaskan dari berbagai penyakit yang mereka derita selama ini. Dan ketika mereka menerima anugerah ini, menerima kesembuhan, menerima keselamatan, menerima pertolongan daripada Tuhan, merupakan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Tentu inilah yang menjadi sebuah dorongan, sebuah motivasi bagi mereka untuk mau datang kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan kemampuan mereka pada masa itu. Walaupun mungkin masyarakat yang menyaksikan mereka, masyarakat yang melihat mereka mungkin tidak akan mengakui keberadaan mereka, tapi mereka mau menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang telah menerima anugerah Allah, dan itulah yang memotivasi mereka, memberikan semangat bagi mereka untuk mau melayani Tuhan dengan keberadaan mereka pada saat itu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin dalam setiap pelayanan kita sampai pada hari ini, kita dipandang sebagai kaum yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan, kemampuan apa-apa. Bahkan keberadaan kita mungkin dipandang tidak ada nilainya di mata masyarakat, di mata sesama rekan pelayanan kita, bahkan mungkin di mata keluarga kita. Sadari dan ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Allah, kita adalah orang-orang yang telah dilepaskan dari dosa-dosa yang membelenggu kita selama ini, dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kita telah menerima anugerah itu, mari kita melayani Tuhan dengan motivasi, dengan semangat yang lebih lagi
karena kita telah menerima anugerah Allah untuk bisa melayaninya bersama-sama dengan Kristus dalam setiap pelayanan yang percayakan dalam kehidupan kita. Jadi rintangan apapun, tantangan apapun yang kita alami, bahkan mungkin kita dipandang tidak berharga, tidak bernilai, kita tidak dihargai dalam setiap pelayanan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan senang hati, dengan semangat, dengan motivasi bahwa kita melakukan semua itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kita telah menerima anugerah dan keselamatan yang lebih besar dari Allah yang kita layani. Bagian yang kedua, dalam ayat yang ketiga, melayani sesuai talenta. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan kita, perempuan-perempuan yang melayani bersama dengan Tuhan Yesus, mereka mungkin tidak bisa tampil secara langsung, terlibat secara langsung dalam pekabaran Injil pada saat itu. Karena mereka tidak pandai berkata-kata, mereka tidak pandai mengabarkan Injil, bahkan yang lebih lagi mereka tidak bisa tampil di muka umum, bergaul secara langsung kepada orang-orang yang akan mendengarkan Injil itu. Akan tetapi, yang dilakukan oleh perempuan-perempuan dalam pembacaan kita pada hari ini, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ketiga B, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mereka telah diberkati oleh Tuhan, mereka telah memperoleh kelepasan, kesembuhan daripada Tuhan, dan mereka memberi diri mereka untuk melayani sesuai dengan talenta mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka mungkin tidak bisa secara langsung menyampaikan Injil pada masa itu, tetapi mereka mau terlibat dalam pelayanan menggunakan kemampuan mereka menyokong pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid, dengan memakai kekayaan mereka, dengan memakai harta mereka, dengan memakai berkat yang mereka miliki untuk memberkati, untuk menyokong pelayanan Tuhan Yesus dan murid-murid pada masa itu. Tentu Tuhan Yesus dan murid-murid yang melaksanakan pekabaran Injil pada masa itu membutuhkan sokongan dana, materi untuk mereka pakai dalam pelayanan misi mereka. Dan di belakang layar perempuan-perempuan inilah yang menyokong mereka. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita ada yang berkata, saya tidak pernah melayani karena saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak pandai berbicara, saya tidak pandai berkata-kata, saya tidak pandai ini dan itu. Kita menganggap bahwa pelayanan hanya sebatas memimpin pujian, memimpin doa, menyampaikan firman Tuhan, membawa menjadi kolektan, membawa persembahan, dan pelayanan-pelayanan yang lain yang terlibat langsung dalam pelayanan. Tahukah kita bersama bahwa ketika kita duduk di bangku kita, di kursi kita sebagai jemaat biasa, dan kita menyokong mereka yang melayani dengan doa kita pada Tuhan, supaya pelayanan itu berjalan dengan baik, itu adalah sebuah pelayanan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa menggunakan hal itu. Tidak semua orang bisa terlibat dalam doa mereka, dalam pelayanan yang dilakukan di gerejanya masing-masing. Jadi ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan merasa minder, jangan merasa putus asa, jangan merasa pesimis, karena setiap dari kita diberikan kemampuan, diberikan talenta, diberikan karunia rohani dari Tuhan yang berbeda-beda. Dan itu akan kita gunakan bersama-sama dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari gunakan setiap talenta, setiap kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita sekalian. Walaupun mungkin kita tidak bisa terlibat langsung dalam setiap pelayanan kita di mimbar, sebagai tim altar, ada bentuk pelayanan-pelayanan lain yang Tuhan pasti mampukan kita untuk bisa melakukannya. Bahkan ketika kita memberikan tumpangan kepada seorang gembala, bahkan kepada orang lain dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh, itu artinya bahwa kita sudah melakukan pelayanan kita sebagai bagian dari kemampuan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pengabdian kita, pengorbanan kita kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Karena kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, semuanya berharga di mata Tuhan. Kita akan melayani dengan hati yang sungguh, melayani dengan kemampuan, dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu adalah hal yang luar biasa. Perempuan-perempuan dalam pembacaan kita pada hari ini telah
memberikan pelajaran bagi kita bahwa mereka telah melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka tidak bisa tampil di depan umum, tetapi mereka ada di belakang layar menyokong, mendukung pelayanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Jadi ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari dalam kehidupan kita, dalam setiap pelayanan, dalam setiap waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita sekalian, kita melaksanakan pelayanan kita sesuai dengan talenta dan kemampuan yang kita miliki. Jangan memaksakan diri untuk seperti orang lain. Jangan memaksakan diri untuk bisa melakukan A, B, C seperti yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi mari lakukan sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan kemampuan kita. Maka Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga pelayanan kita itu dapat menjadi berkat, dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun pandangan orang kita hanya perempuan, tetapi mari melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oleh karena itu, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebagai seorang perempuan yang terlibat langsung dalam pelayanan, mari jadikan pengalaman menerima anugerah Allah sebagai motivasi bagi kita untuk mau melayaninya sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Dan mari melayani Tuhan sesuai dengan talenta dan kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kalau kita menggunakan semuanya itu, memberikan diri kita, hidup kita untuk melayani Tuhan, Tuhan akan dipermuliakan dalam setiap pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Selamat melayani, selamat menggunakan setiap talenta dan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayaninya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kiranya memampukan kita dalam setiap pelayanan yang Ia percayakan bagi kita. Sampai jumpa, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.